nama saya Windy Rumatumian. Saya berasal dari daerah Maluku. Saat ini saya berkuliah di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa semester 6, jurusan pendidikan khusus. Saya memiliki hambatan penglihatan atau disebut tunanetra gitu. Jadi untuk saya lihat di ibu kota provinsi Banten ini sendiri itu belum ramah disabilitas gitu. Dari sarana prasarana yang ada memang ada aksesibilitas, tapi tidak ramah disabilitas. Ya harapan saya sih kedepannya semoga khususnya Kota Serang bisa ramah lah disabilitas dan bisa memberikan contoh kepada kota-kota yang lain. Ada fasilitas itu di Kota Serang ya surprise, sekaligus ya senang sebenarnya, senang. Tapi ngelihat peruntukannya kok kayaknya belum tepat gitu ya. Ya harusnya desainnya itu kan dipertimbangkan baik ya. Desainnya tekstil pasnya mungkin udah benar, tapi tracknya perlu ada pembatas, perlu ada notif, ya itu perlu penting banget. Terus kedua juga harus sosialisasi ke masyarakat diedukasi juga. Nah itu mungkin yang belum, makanya baru tahu nih Indonesia. Ya di Jakarta sih sudah ada ya, memang belum di semua area, sama lah mungkin bertahap, tapi sudah jauh lebih baik itu, artinya sudah ada misalnya data-datanya, pembatasnya, artinya pas kendaraan besar tuh ya nggak bisa lah, misalnya di bukan parkir itu nggak bisa. Terus kan aksesnya kan nggak perlu setiap area itu sliding untuk diakses semua difabel, untuk poin-poin tertentu saja, tapi akses sepanjang jalan sidewalk ini dipakai. Itu kan orang tua sih banyak menggunakan penghal fasilitas umum ya. Contohnya yang paling sederhana ya toilet lah, toilet umum, difabel, juga ya sidewalk tadi, trotoar difabel, itu kan penting. Difabel itu kan ada yang visible, ada yang tidak visible. Nah, jadi ada yang kelihatan tuh misalnya pakai kursi roda atau mungkin secara fisik tunanetra pakai tongkat kelihatan. Tapi bagi anak-anak misalnya yang autistik, gitu kan, yang grahita, ya mungkin itu nggak kelihatan gitu. Khususnya autistik yang istilahnya secara fisik itu normal gitu. Tapi mereka membutuhkan dukungan di fasilitas umumnya, contoh ya toilet misalnya. Itu fasilitas kita sudah mumpuni, contoh alun-alun udah bagus gitu, rapi, tinggal ditambahkan fasilitasnya yang ramah difabel. Contohnya ya, toiletnya ya kalau di alun kan tinggi semua. Maksudnya aksesnya aja sudah agak sulit gitu kan. Seandainya ada slidingnya juga lumayan tinggi lah gitu. Jadi perlu perubahan desain yang supaya lebih ramah gitu buat mereka. Itu yang sederhana. Tapi saya yakin sih teman-teman pemerintahan juga memikirkan masalah ini. Contohnya mas yang misalnya tinggi nih, gini tinggi kan, sana masih tinggi. Trotoarnya itu dari sini agak jauh sampai ke sana itu kan ada bagian sliding yang di tengahnya gitu. Kan nggak mungkin kita adjust ke istilahnya bikin dua area, kan nggak mungkin. Jadi trotoarnya sama kan ke bawah gitu. Jadi pas naik lagi. Kalau di luar sih saya lihat begitu ya, di luar negeri gitu. Emang kalau ada belokan yang terlalu tajam, ya ada adjustment sampai gitu. Nggak menyulitkan gitu. Untuk tangga juga jauh tinggi ya, tapi dari jauh tuh udah disiapin gitu areanya. Tempatnya sama begitu juga istilahnya. Kalau berapa sih? Ya 3 meter kan cukup kan untuk belum banget malah. Ya kalau itu ada pun sebenarnya dalam protokol itu udah bagus ya, trotoarnya lebar-lebar yang ke arah sana ya, polsek ya ke sana, terus over pajaknya kan tuh lebar-lebar. Nah sebenarnya Kak tuh kalau bikin bagus
cakep. Cuman ya kadang-kadang itu tuh ada lubang tuh, saya juga pernah inget tuh, karena terpajak deh nggak usah jauh-jauh, lubangnya kecil banget. Aksesnya oh ya pasti bahaya, udah pasti nyemplung. Tapi ya kalau menyeberang agak jauh gitu ada bunyi gitu bahwa ini misalnya merah gitu ya, jadi ini sih kita bisa manfaatin loh lagu itu. Kalau ada lampu merah tuh ada lagu tuh, nah, tapi cuman harus dinotis, maksudnya disosialisasikan semua orang dan seragam ya, artinya jangan di sini lagunya pincang keling, misalnya lagunya yang lain gitu. Kadang suka gitu tuh pilihannya, lagunya tuh beda-beda gitu. Kalau distandarkan maksudnya lagunya gini itu berarti kan dalam pengerti merah berarti nggak ada merah. Jadi yang tunang-tunang itu nyebrang harus. Nah kalau yang tunang kan dia nggak dengar, lampu dia ngeliatin kan, gitu. Bisa kan ngeliat lampu, kita kan jauh. Jadi kebanyakan kalau yang di luar yang udah ramah, bener-bener ramah difabel, itu ya fasilitas semua lengkap. Istilahnya orang tunanetra aja bisa kemana-mana gitu, nggak khawatir juga gitu. Kalau di sini sih terus terang masih lah khawatir ya. Ya pasti kita bantuin sih kalau ngelihat bener ya. Tapi kan ada juga yang memang cuek ya, banyak. Untuk akses ya, akses untuk teman-teman disabilitas, terutama untuk teman-teman tunanetra, yaitu ada salah satunya Weeding Block gitu kan. Terus untuk teman-teman tunadaksa itu bidang miring. Nah memang di Kota Serang itu sendiri sudah ada gitu ya fasilitas tersebut. Hanya saja kita tidak dapat menggunakannya karena tidak ramah disabilitas. Tidak ramah disabilitasnya kenapa? Kalau untuk Weeding Block sendiri gitu, dari desain pembangunannya pun itu tidak sesuai dengan rambu-rambu Weeding Block itu sendiri. Terkadang terputus tanpa ada tanda gitu kan. Kemudian dia jalurnya kadang-kadang di depannya ada tiang, kemudian ada lubang, kemudian mungkin di seberang-seberang ini juga ada tempat parkir gitu kan, ada yang jualan, kan sangat membahayakan disabilitas, terutama tunanetra berjalan di atas itu. Kemudian untuk tekstur bidang miringnya itu kan di trotoar juga tidak ada bidang miring, sehingga teman-teman kita yang tunadaksa menggunakan kursi roda pun agak kesulitan gitu untuk mengakses fasilitas umum, terutama untuk pejalan kaki gitu kan. Misalnya untuk kita berjalan kaki, ya mau tidak mau kita kebanyakan menggunakan bahu jalan gitu, karena yang kita rasakan jalan di atas trotoar ini yaitu tadi gitu, pasti aja ada halangannya, dan kita lebih mempercayai tongkat sekarang dibandingin sama Weeding Block. Padahal Weeding Block ini adalah salah satu alat yang benar-benar dipercayai juga sama tunanetra gitu, selain tongkat. Misalnya Weeding Block ini udah benar-benar aman gitu, ramah terhadap disabilitas gitu. Kita jalan di atas Weeding Block ini tanpa menggunakan tongkat pun bisa gitu, udah nggak usah pakai tongkat. Ada ketakutan tersendiri kalau Iya, memang pasti ada ketakutan tersendiri gitu. apa aja tuh kalau lagi jalan sendiri? Ya kalau jalan sendiri di atas, kalau misalnya lewat sini pasti takut nabrak, kalau enggak takut jatuh. Kalau jalan di bawah jalan gimana? Kalau jalan di bahu jalan ya, kita kadang-kadang mengikuti garis putih yang di pinggir jalan. Itu kalau enggak kita pakai pinggiran jalannya. Di pinggir jalan itu masih ada agak turunan gitu kan, ada bidang miring dikit kan. Nah, kita patokannya itu untuk jalan. Tapi kalau misalnya dibilang aksesibilitas itu ada, ya memang ada. Tapi kalau dibilang ramah sih belum. Ramah disabilitas. Memang sih bagus buat istilahnya ada patokan buat teman-teman saat menggunakan Weeding Block ya.
saat jalan terputus terus naik lagi itu ada tiang besi 2 gitu kan. Cuman itu terlalu sempit banget dan itu kayaknya susah untuk dilewati sama kursi roda kalau misalnya kursi roda yang menggunakan. Nah, selain itu juga bidang miringnya sih, Pak. Bidang miringnya yang benar-benar nggak bisa gitu dipergunain. Di sini nggak ada bidang miring kalau untuk trotoar.